kita akan membahas tentang mengkritisi rasio, yaitu agama mengkritisi rasio. Ini pembahasan malam hari ini ya. Kita kan sering ya, saya sering sekali mendengar tentang rasio mengkritisi agama. Jadi bagaimana akal, otak ini mengkritisi agama. Bagi kelompok yang setuju dengan rasio, tentunya itu dianggap sebagai pencerahan. Lalu yang dipertanyaan adalah, apakah benar rasio membawa pencerahan? Apakah benar akal membawa pencerahan? Pertanyaan itulah yang menjadi bola liar untuk didiskusikan. Sebab melalui pengamatan saya, kalau kita memahami agama hanya sebatas menggunakan rasio, kemungkinan besar belum lengkap dalam memahaminya. Jadi kalau kita memahami sebuah agama, tapi kita hanya mengandalkan akal, pikiran, tapi kita tidak mengandalkan rangka lain seperti hati, jiwa, nanti kita akan terperangkap dalam lahiriah, tapi tidak menuju ke batiniah atau rohani. Ketika kan sudah dibahas ya, masalah tentang ilmu tasawuf, yaitu ilmu tentang kejiwaan, tentang rohani, dan juga ilmu batiniah, jasmani, ilmu jasmani tentang syariah atau ilmu fikih, itu syariah ya. Pertanyaan itulah yang menjadi bola liar untuk didiskusikan. Sebab melalui pengamatan saya, kalau kita mau agamanya sebatas menggunakan rasio, kemungkinan besar belum lengkap dalam memahaminya. Jadi kalau kita hanya memahami secara akal, tentu malah kita akan bisa tersesat. Kita sering ya mendengar cerita-cerita tentang Yahudi, orang-orang Yahudi selalu bertanya, akhirnya malah memberatkan pertanyaannya. Seperti itu. Jadi kadang pertanyaan yang berlebihan kepada diri sendiri, kepada orang lain, tentunya akan menjadi permasalahan, gangguan pikiran, gangguan jiwa, gangguan hati. Maka ada sebuah instrumen pelengkap di dalam memahami tentang agama, yaitu akal dan hati dan jiwa, perasaan. Rasa, inilah jiwa. Ya, kita lanjutkan. Berangkat dari pengamatan di atas, saya mencoba memainkan bahasa dengan cara membalikkan, sehingga menjadi bahasa agama mengkritisi rasio. Jadi ini saya mencoba memahami dari kacamata terbalik ya. Biasanya kan rasio mengkritisi agama, sekarang agama mengkritisi rasio. Ini berbicara tentang kacamata kuda atau kaca terbalik dalam pemahaman tentang keislaman, pemahaman tentang agama. Bahwa tingkatan di atas, saya mencoba memainkan bahasa dengan cara membalikkan sehingga menjadi bahasa agama mengkritisi rasio. Saya mengangkat judul itu agar terjadi keseimbangan dalam mengamati persoalan, itu mencari sebuah keseimbangan. Sebab kalau menegasikan keberadaan jiwa, tentunya hasil dari pengamatan akan kurang tepat dalam menyikapi suatu permasalahan. Jadi kurang tepat. Kalau kita hanya mengandalkan satu perangkat di dalam memahami agama, yaitu akal, pikiran, rasio, tapi kita menegasikan permasalahan dengan hati dan jiwa, menegasikan atau meniadakan, tentu menjadi sebuah keniscayaan yang sangat rancu di dalam kita pemahaman agama. Maka saya mengambil dalam kacamata kuda ini ya, kacamata terbalik. Kalau biasanya kan rasio mengkritisi agama, tapi saya balik, agama mengkritisi rasio. Jadi berpikir terbalik atau dengan kacamata kuda. Karena kita memahami suatu agama, instrumennya tidak hanya akal, tapi ada hati dan jiwa dan rasa. Seperti itu. Maka ada ilmu tasawuf, ada ilmu fikih. Ilmu fikih biasanya pemahaman secara batin, secara lahiriah yang kelihatan. Tetapi kalau ilmu tasawuf, ilmu syurudin, pokok-pokok ajaran agama dalam pemahaman melalui hati. Nah, ditulis itu banyak ya, seperti Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu. Jadi sebenarnya saya dulu juga salah satu pengagum rasionalitas